Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Syekh Said Ahmad bin Idris radhiyallahu an. Tuan Syekh Said Ahmad bin Idris radhiyallahu an dilahirkan di Maisur, yaitu sebuah perkampungan di dalam daerah Araish yang terletak di kota Fes, Maroko, pada bulan Rajab tahun 1163 Hijriah 1749 Masehi. Namun ada riwayat pula yang menyebut bahwa beliau dilahirkan pada tahun 1172 Hijriah 1757 Masehi. Nama penuh beliau adalah Tuan Syekh Said Ahmad bin Idris bin Muhammad bin Ali bin Ahmad bin Muhammad bin Abdullah bin Ibrahim bin Umar bin Ahmad bin Abdul Jabbar bin Muhammad bin Yamlu bin Mashish bin Abu Bakar bin Ali bin Hurmah bin Isa bin Salam bin Marwan bin Haidarah bin Muhammad bin Idris al-Asgar bin Idris al-Akbar bin Abdullah al-Kamil bin al-Hasan al-Mutana bin Sayyidina Hasan al-Sib bin Sayyidina Ali dan Sayyidatina Fatimah al-Zahra binti Habibuna Sayyidina Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau merupakan ahli keluarga Syarif Hasani Idrisi yang masyhur di Maroko karena keturunan Imam Idris bin Abdullah Al-Mahd pernah mempunyai kerajaan dinasti di Fes 788 sampai 974. Pada pandangan ahli sufi, Tuan Syekh Said Ahmad bin Idris radhiyallahu an dianggap sebagai seorang wali yang telah mencapai makom kutub, yaitu martabat yang tertinggi dalam pimpinan kaum sufi, dan juga dikatakan meraih makom Sultan Salatin al-Aulia. Selain daripada itu, beliau juga terkenal sebagai seorang ulama pembaharu, mujadid. Beliau telah banyak menggembara dan berdakwah di jalan Allah serta menyebarkan ajaran thariqahnya ke berbagai tempat hingga ke Makkah, Madinah, Mesir, Sudan, Yaman, etc. Beliau telah wafat pada malam Sabtu di antara waktu Maghrib dan Isya, pada tanggal 21 Rajab. Anak muridnya Said Al-Soleh Ahmad Uthman Al-Ukaili dilantik untuk memandikannya, dan jenazah beliau telah disembahyangkan oleh Al-Alamah Al-Wali Sayyid Yahya bin Muhsin Al-Niami Al-Hasani radhiyallahu an. Beliau dikebumikan pada pagi itu, 21 Rajab 1837 Masehi, 1253 Hijriah di Sabia. Kota Sabia yang pada masa itu berada di tanah Yaman, namun sekarang ada di bawah kuasa kerajaan Saudi. Sejarah Tarikat Al-Idrisiyah. Tarikat Al-Idrisiyah adalah sebuah tarikat yang muncul dan berpusat di Provinsi Asir, Arab Saudi pada akhir dasawarsa kedua abad ke-19 Masehi, didirikan oleh Syarif Ahmad bin Idris Ali Al-Masishi Al-Yamlahi Al-Hasmi. Idris, yang kepadanya dinisbatkan nama tarikat ini, adalah nama ayah dari pendirinya. Tarikat ini juga dinamakan Tarikat Muhammadiyah yang dinisbatkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, atau Tarikat Ahmadiyah, dinisbatkan kepada Ahmad, nama lain dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan kepada Ahmad bin Idris. Penamaan yang dinisbatkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah untuk menunjukkan bahwa tarikat ini ingin menjalankan kehidupan spiritual sebagaimana yang dijalankan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, atau mencapai pengalaman dengan ruh Nabi melalui zikir. Ahmad bin Idris lahir di Maisni, dekat kota Fes, Maroko, Maghribi, tahun 1760-1173 Hijriah, dan wafat di Sabia, yang terletak dalam wilayah Provinsi Asir, Saudi Arabia pada 1837-1253 Ia adalah keluarga Syarif Al-Hasan yang turunannya berasal dari Idris bin Abdullah bin Al-Hasan bin Al-Hasan bin Ali bin Talib, cicit Nabi, yang mendirikan dinasti Idrisiyah di Maroko dan berkuasa antara tahun 783 sampai 985 Masehi, 172 sampai 375 Hijriah. Ia juga turunan Yamlah bin Masish dan Masish bin Abu Bakar, keduanya wali-wali yang termasyhur dari Maroko. Setelah mempelajari Al-Quran, hadits, ilmu tafsir, akidah dan ilmu fiqh Malikiyah, pada masa mudanya, ia mulai mempelajari tasawuf sampai mendapat ijazah untuk mengajar ilmunya dari seorang sufi pimpinan Tarikat Hidriyah,
yakni Sayyid Abu Al-Mawahib Abdul Wahab Et-Tazi. Gurunya yang lain dalam bidang tasawuf adalah Abdul Qasim Al-Wazir, Tarikat Sadziliyah, Hasan Al-Kinai, Tarikat Khalwatiyah. Pada tahun 1799 Masehi, 1213 Hijriah, ia menunaikan ibadah haji kemudian menetap di Kairo untuk memperdalam ilmu agamanya. Sejak itu ia tak pernah kembali lagi ke negeri asalnya, Maroko. Selanjutnya ia berdomisili di desa Zainjid, kawasan Kina, Mesir. Pada tahun 1818 Masehi, 1233 Hijriah, ia kembali lagi ke Mekah dan bermukim di sana dalam waktu yang lama. Di sini nampaknya ia mendalami dan mengajarkan bermacam tarikat lainnya. Sebab ketika Muhammad bin Ali As-Sanusi belajar kepadanya, Syekh Ahmad bin Idris mengajarinya selain tarikat Hidiriyah juga tarikat lain seperti Nasiriyah, Naqsyabandiyah, Uwaisiyah, Suhrawardiyah, Sadziliyah, Hatimiyah Zamkiyah dan Qadariyah, sehingga As-Sanusi menganggapnya qut. Yusuf bin Ismail Al-Nabhani pengarang kitab Jami, Karamat Al-Auliya, menggambarkan Syekh Ahmad bin Idris sebagai orang yang berhasil menghimpun dan menguasai ilmu zahir, syariah, dan ilmu batin tasawuf, memiliki kemasyhuran dalam ilmu Al-Quran dan hadits, suatu ilmu yang diperoleh melalui kasyaf. Dengan bahan keruhanian, kecerdasan dan kepribadiannya yang menonjol, ia berhasil menarik banyak pengikut di Mekah, sehingga berdirilah Tarikat Al-Idrisiyah. Dari murid-muridnya cukup banyak menjadi ulama yang terkenal, baik dalam bidang ilmu lahir fikih, maupun ilmu batin tasawuf, antara lain Abdurrahman bin Sulaiman Al-Ahdal, Muhammad Abid As-Sinsi, Syekh di Madinah, Muhammad Al-Majsub As-Sawabin, ulama terkemuka di Sudan, Muhammad Al-Madani, ulama terkemuka di Madinah. Pendiri tarikat, Muhammad bin Ali As-Sanusi, pendiri tarikat Sanusiyah, Muhammad Utsman Al-Mirgani, pendiri tarikat Mirganiyah, Ibrahim Ar-Rasyid, pendiri tarikat Rasyidiyah. Syekh Ahmad bin Idris adalah seorang guru, juru dakwah yang produktif menuliskan pemikirannya. Karya aslinya meliputi bidang tafsir, 9 buah, bidang hadis, 5 buah, dan bidang tasawuf, 9 buah. Selain itu, terdapat juga kumpulan hizib, wirid, catatan kuliah, khutbah-khutbah, surat-surat dan biografi beliau, yang dituliskan oleh para muridnya. Karya asli Syekh Ahmad bin Idris dalam bidang tasawuf antara lain: 1. Kimia Al-Yakin fi Musyawaq Al-Mutakin. 2. Kunuz Al-Jawahir An-Nuraniyah fi Qawaid At-Tarika As-Sadziliyah. 3. Lawami Al-Buruk An-Nuraniyah min Katimat Syaikh At-Tarika Al-Muhammadiyah. 4. Nubda fi Sifat Dukul Al-Halwat. 5. Risalat Al-Asas. 6. Risalat fi Az-Zikr. 7. Syarh Usul Al-Haqiqah bi Nazm Usul At-Tarika. 8. Syarh Qasidat Al-Elmam Al-Junaid. 9. At-Tasawuf As-Suluk. Kunuz Al-Jawahir berisi tuntutan praktis dalam menguasai cara-cara latihan spiritual, riyadoh, yang terdiri dari 6 bagian. 1. Menjelaskan silsilah keguguran Al-Idrisiyah. 2. Tata cara talqin, inisiasi, calon murid laki-laki dan perempuan. 3. 7 tingkatan jiwa manusia, dan hubungan antara murid, mursyid dan nabi. 7 jiwa manusia itu, antara lain adalah: A. Naf al-amarah. B. Naf al-lawamah. C. Naf al-mulhamah. D. Naf al-mutmainah. E. Naf al-radiyah. F. Naf al-mardiyah. G. Naf al-kamilah. 4. Petunjuk-petunjuk lengkap untuk melakukan zikir berjamaah. 5. Tata cara bergaul dengan sesama ikhwan. 6. Bagian terakhir menjelaskan bagaimana Nabi Muhammad SAW menemuinya bersama Nabi Khidir alaihi salam dan mengajarinya berbagai doa yang menjadi keistimewaan Tarikat Al-Idrisiyah. Ia berkata, "Saya berjumpa secara ruhani dengan Nabi SAW bersama Khidir yang menemuinya.
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh Nabi Khidir agar mengajariku zikir tarikat Syaziliyah, maka Nabi Khidir mengajarkannya kepadaku di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh Nabi Khidir supaya mengajariku apa yang mencakup semua zikir lainnya, sholawat dan istighfar, yang paling mulia dan paling banyak pahalanya. Oleh karena itu Nabi Khidir menanyakan apa yang mesti diajarkannya, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri yang langsung mengajarkannya kepadaku. Di antara yang utama adalah kalimat, fi kulli lamhatin wa nafsin adada mawasiyahu ilmullah. Setelah lafaz, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dalam setiap zikir. Setelah mengadakan penelitian yang mendalam terhadap pemikiran-pemikiran Syekh Ahmad bin Idris, Rex. S.O. Fahey, dari Northwestern University, London menyimpulkan pokok-pokok pikiran tasawuf Syekh Ahmad bin Idris didasarkan pada pemikiran para sufi sebelum yang dianggap ortodoks yaitu Hasan al-Basri, Abul Qasim al-Kushairi, Abul Hasan as-Satzili, Ibn Athaillah al-Iskandari. Itu dulu yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Jangan lupa untuk dukung channel ini dengan klik tanda subscribe, tanda lonceng dan tanda like, gratis tapi insya Allah berpahala. Tanpa dukungan Anda semua, channel ini tidak akan bisa berkembang. Masih banyak video-video yang akan saya buat. Akhir kata, semua kekuatan adalah milik Allah, kesalahan dan kelemahan adalah milik kita. Sampai berjumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.